Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Univet bisa, Univet jaya, Univet unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bangun Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Univet Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Sairi dari SMA Negeri 1 Sukiwaras. Saya di sini mengikuti PPG dalam jabatan periode ketiga atau angkatan ketiga dari kampus LPT Universitas atau Universitas Bangun Nusantara atau Unifed. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat kesehatan, terutama nikmat keimanan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melakukan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Oke kelas, before we study English, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Let's pray together, please. Untuk memupuk atau to increase the spirit of nasionalisme, let's sing the national sing. Jadi untuk memupuk jiwa patriotisme kita, jiwa nasionalisme kita terhadap Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Sebelum kita belajar bahasa Inggris, terlebih dahulu akan saya absen. Siapa yang tidak masuk? Who is absent? Who is absent today? Gak ada? Semuanya masuk? Oke, 10-8 memang luar biasa, semuanya masuk ya. Sebagai perwakilan mungkin saya panggil aja perwakilan. Ade ada? Ya, saya mau ada. Apa nih? Rizky ada. Apa? Pani ada? Pani Derek ada? Oke, itu sebagai contoh atau sampel saja. Kemudian sekarang akan saya sampaikan, mungkin kalian masih ingat pelajaran di minggu yang lalu. Are you remember? Yes. Learning yesterday. Kita kemarin mempelajari atau belajar tentang prosedur teks. Kira-kira prosedur teks itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Saya. Oh iya, Pani. So, prosedur teks is text that explain about how to make something or how to do something. Oke, good job. Give applause. Sekarang kita bermain game. Jadi nanti saya harap semuanya nanti berdiri. Saya akan mengajak kalian bermain game. Cuma gamenya ini game yang bermanfaat, bukan game seperti yang kamu lakukan di Mobile Legends atau sebagainya. Karena ini kalau dari main Mobile Legends ya itu karena berbahaya untuk otak kita. Jadi sebisa mungkin you cannot play game in HP karena sinar radiasinya itu bisa mengganggu otak kita. Kemudian permainan kita dinamakan Simon Say. Jadi nanti peraturannya nanti semuanya berdiri. Nanti saya beri kalimat perintah atau imperatif sentence. Jadi imperatif sentence-nya ini berkaitan dengan prosedur teks. Ya. Jadi nanti kalau saya mengatakan Simon say sit down, berarti secara otomatis kamu harus
duduk. Tapi kalau di depannya tidak saya kasih Simon saya, berarti kamu tidak usah mengerjakan. Kira-kira apa ya? Nah, itu untuk mengasah konsentrasi kita setelah kita berguyur-guyur ya. Ya, nanti yang tereliminasi atau kalah atau salah duduk. Jadi nanti tinggal beberapa yang benar aja. Kalau salah semua nanti semua. Yang pertama, coba disimak. Peel the apple. Peel the apple. Simon say peel the apple. What the meaning peel of the apple? Mengupas apel. Jadi kamu memperagakan mengupas apel. Yang tidak melakukan secara sportif duduk. Gak ada, semuanya sudah benar. Oke, yang kedua, add sugar. Add sugar. Loh, tidak melakukan. Nah, berarti kamu salah duduk. Nah, berarti kamu kalah. Saya mau say add sugar. Apa buat meaning of add sugar? Nah, tambahkan gula. Kan ada yang tidak menambahkan duduk. Nah, ya. Berarti sudah 2 orang yang tereliminasi. Masih banyak. Yang berikutnya, saya mau say sit down. Oke, karena gak ada yang pintar-pintar di 10.8 ini, give applause untuk 10.8. Luar biasa, konsentrasinya juga luar biasa, bisa mengikuti permainan dengan baik, konsentrasinya masih terjaga. Oke kelas, the next, setelah kita bermain game, sekarang akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kali ini nanti kalian adalah menulis dan mempresentasikan. Kalian nanti menulis tentang prosedur teks, kemudian mempresentasikan atau mendemonstrasikan di depan. Apa peserta didik mampu menulis prosedur teks secara sederhana berdasarkan imajinasinya dengan menggunakan kalimat sendiri serta dengan struktur teks dan kebersamaan yang benar. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil teks prosedur yang telah dibuat sendiri. Jadi nanti setelah kalian membuat prosedur teks, nanti kalian mempresentasikan di depan. Kira-kira mempresentasikan sendiri-sendiri atau kelompok ini? Sendiri berani? Oke, kemudian setelah tujuan pembelajaran, kemudian capaian. Capaian itu apa toh? Tujuan ini capaian? Apa yang kita capai dari pembelajaran ini, kita oleh apa dari pembelajaran ini. Capaian pembelajarannya masih menulis sama menuliskan. Peserta didik menulis sebagai jenis teks fiksi dan non fiksi melalui aktivitas yang dipandu menunjukkan kesadaran peserta didik dan seterusnya sampai bawah bisa dibaca. Jadi nanti setelah kalian membuat prosedur teks, nanti kalian mempresentasikan di depan. In this video, I will present a video that contains an example of a text procedure. And the title of the text is How to Charge Handphone Battery. So, please watch this video until it's finished. Thank you guys. How to charge handphone battery. Prepare your handphone and prepare your battery charger. The first step is make sure that your charger is fixed with your phone. Second, check the battery on your phone. If it's less battery remaining or less than 20%, it needs to be charged. Third, plug your charger into an outlet. And slip the smaller part into your phone. Fourth, so Okay. video test procedure for me. Thanks for watching. Sudah, sebelum dilanjutkan contoh berikutnya, ayo
edit video question. Dari video ini, kira-kira video ini memberitahukan kita bagaimana cara membuat apa atau cara menggunakan apa? Cara mengecas HP. Jadi kira sudah semuanya sudah bisa menggunakan cas HP ya? Sudah. Yakin semuanya bisa. Kemudian saya lanjutkan contoh yang kedua. Hello everyone, please introduce ourselves. My name is Esther. I'm from 9th grade C. Siang-siang semuanya pengen estek. Sama saya juga pengen estek. Nanti kita habis ini estek sering-sering. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu adalah tentang prosedur tag. Jadi masih tentang prosedur tag, karena materi kemarin banyak yang belum paham. Apalagi nanti kalau dibuat tugas malah bingung karena belum bikin. Jadi prosedur tag itu adalah prosedur tag sama yang dibuat how to. Jadi adalah bagaimana cara membuat how to cook, bagaimana cara memasak, how to beautiful clothes, bagaimana kita membuat baju kita bagus, baju kita rapi. Kemudian untuk edit video, bagaimana mengedit video, terus kemudian yang lainnya. Kemudian can you tell me precisely the order of how to and how to make student? Apakah kamu bisa menggambarkan atau menceritakan kira-kira how to make apa lagi atau how to use apa lagi? Mungkin salah satu saya tunjuk, kamu kira-kira bisa how to make apa? How to make apa? How to make? Kira-kira kamu punya gambaran how to make? How to make pecel lele. Habis minum teh baru makan pecel lele. Kemudian yang ini kira-kira kamu punya gambaran how to make apa? How to make brosur menggunakan aplikasi Canva, atau yang ini how to make. Kemudian contoh how to make apa kira-kira? How to make cake, bagaimana cara membuat roti. Roti senengannya Pak Hendra Yosi. Kemudian saya lanjutkan. Now look at this. Sekarang lihatlah gambar ini. Ini ada resep how to keep a fried rice. Contohnya adalah bagaimana kita memasak nasi goreng. Kemudian yang manual, how to make a beautiful clothes, bagaimana membuat baju kita bagus. Karena di prosedur tag itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada resep, yang kedua ada manual. Kemudian yang manual tip, how to edit video in KineMaster, atau how to make brosur with aplikasi Canva. Itu termasuk manual. Kalau masak-masak dan sebagainya itu adalah termasuk resep. How to make a label in Canva. Kalau membuat label atau membuat postur, ini termasuk manual atau termasuk resep? Termasuk manual. Kalau tadi contohnya how to make ST, cara membuat ST tadi termasuk manual atau resep? Resep. Oke, good job, semuanya pintar-pintar. Oke, kita lanjutkan. Ini prosedur tag adalah resep is a way to explain the reader how to make a food and be very. Jadi yang diarani prosedur tag itu adalah mengajarkan atau memberitahu kita atau memberitahu kepada pembaca bagaimana cara membuat sesuatu, baik itu makanan atau yang tadi manual tadi. Itu adalah pengertian dari prosedur. Saya kira-kira ada gambaran apa itu prosedur tag atau bisa lali tentang prosedur tag? Masih lupa? Udah ingat ya? Prosedur tag. Kemudian berikutnya prosedur tag resep. Kalau yang resep is way to explain
survei. Jadi bagaimana caranya kita membuat atau mempraktekkan kepada pembaca, atau didono sarannya kepada pembaca, caranya membuat resep. Contohnya kita membuat nasi goreng, kita gambarkan. Kalau hukumnya terus tadi kira-kira bahan yang kita gunakan apa? Nasi, terus bumbu, sotil. Sotil bahasa Indonesia apa? What the meaning of sotil? Nah, the meaning sotil and wajan. Nah, berarti we use sotil and wajan. Nah, kemudian materialnya itu adalah langkah-langkahnya, step to make fried rice. Langkah-langkahnya membuat nasi goreng. Yang pertama berarti siapkan nasi. Kita siapkan nasinya, kemudian bumbunya, kemudian nyalakan kompornya, kemudian digoreng sampai anget, sampai panas, kemudian baru kita siapkan dan ready to eat, siap untuk dinikmati, siap untuk dimakan. Dan nanti saya bagi kelompok untuk mengerjakan membuat pekerjaan hari ini. Jadi hari ini dibuat, terus nanti dipresentasikan. Ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Nah, dari RKPD yang kamu terima, silakan dikerjakan. Kamu membuat ultimate brosur with Canva. Jadi kamu membuat brosur dengan aplikasi Canva. Silakan keren sambil saya lihat seperti ini. Ya, ayo. Yang kelompok ini sudah selesai? Sudah. Sekarang dari yang KPD yang sudah saya terima, saya yakin kalian tadi sambil diskusi, silakan lanjutkan diskusinya untuk membuat brosur menggunakan Canva. Saya kasih waktu berapa menit, nanti presentasi maju di depan. Perwakilannya saja. Ya, silakan didiskusikan waktu digunakan untuk membuat prosedur teks. Perwakilan dari kelompok 1, 2, 3, 4 yang mewakili, silakan. Ini sudah ada yang dikirim. Silakan untuk kelompok ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya saya tulis. Standing in front of you all, we will show you how to creating a browser using Canva. So, you have to know about the ingredients. The first is handphone. The second is internet or networking. For the step, the first is open the Canva application on your desktop or application to begin designing the browser. Second, log in or sign up using your Google or Facebook account. Then
yang mau dipertanyakan untuk kelompok 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya? Jadi ini hasilnya sudah jadi ya? Oke, silakan duduk, sudah beri. Yang sudah ditunjukkan tadi sudah sesuai, jadi kita membuat brosur tentang penerimaan siswa baru di sekolah kita tercinta yaitu SMA Negeri 1 di Waras Bojonegoro. Untuk menutup pembelajaran kali ini, kita simpulkan pelajaran kali ini. Materi kali ini adalah kita mempelajari tentang prosedur teks, terutama adalah how to make brosur with aplikasi Canva. Jadi sudah dijelaskan cara-caranya, step-stepnya, metode-metodenya, materialnya untuk membuat brosur PBJP melalui aplikasi Canva. Kemudian dari pelajaran ini, dari pembelajaran kali ini, semoga bisa menjadi pelajaran yang bermakna, menjadi pelajaran menjadi pengalaman yang sangat menguntungkan untuk kita ke depannya, untuk kita menuju ke langkah berikutnya. Kemudian di sini saya akan mencoba memberikan penilaian secara lisan. Jadi dari kelompok ini tadi yang bagus, kelompok ini juga sudah bagus, ternyata belum disimpan, akhirnya bilang karena komputernya mati. Terus kelompoknya Edi belum selesai, tinggal separuh, bisa diselesaikan ya Mas Edi ya. Nah, kelompoknya Ajis juga belum selesai, jadi kalau bisa diselesaikan, jangan lupa hasilnya diunggah di media sosial. Jangan lupa tandai sekolah kita atau tandai saya. Di situ ada quest dia namanya ya. Oke. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, jadi untuk pertemuan berikutnya, jadi ini nggak selesai ya. Pertemuan berikutnya nanti ada kita bahas materi berikutnya sambil mengulang lagi tentang materi kali ini. Kemudian untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, karena tadi ketua kelasnya sakit, nanti penutup akan saya pimpin. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan doa bersama-sama dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih for your attention. Terima kasih atas kehadirannya, atas pengorbanan waktunya. Semoga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita semua, bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya, tetap semangat, jangan kendor semangat. Jadi semangat pagi, semangat morning ya, masih semangat morning. Oke.